Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang kami akan membacakan berita jemaat Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Agape dan petugas pelayanan pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring. Jadwal pelayanan ibadah dapat dilihat pada lembaran berita jemaat yang sudah dibagikan di grup WA jemaat. Dengan sukacita, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga sehat, panjang umur, dan selalu dalam berkat Tuhan. Jadwal kunjungan doa dan ulang tahun dapat dilihat di berita jemaat. Berita keuangan tidak ada perubahan sesuai dengan yang tertera di lembar berita jemaat, dan juga apabila ada perbedaan angka dalam penulisan di berita jemaat, minta tolong dikonfirmasikan ke bidang perbendaharaan. Demikian berita jemaat ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 108, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua, segala bangsa dunia. Pada bait yang kedua, kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita beribadah kepadanya. Dengarlah akan panggilan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan demi kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bersukacitalah dan bersoraklah. Bersyukurlah di hadapan Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita di dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 141, Tuhanku besar. Tuhanku besar yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhanku besar yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Alam semesta serta isinya dibuatnya baik semuanya. Tuhanku besar yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Nas pembimbing bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di minggu kerja yang baru diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai dengan 30. Yang demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kembali jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 117, ada yang tanya. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat,
tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami kerap kali tidak mengasihimu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu, ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi yang baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pembacaan hukum Tuhan. Dengarkanlah akan hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 277, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gung yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun
tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Pembacaan Alkitab bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-45 ayat 6 sampai dengan 9 dengan perikop nyanyian pada waktu pernikahan raja yang demikian bunyinya. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengaku pengakuan iman rasuli, dan jemaat kami undang berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani EWL STH. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami sekalian. Sungguh pun dalam segala keterbatasan dan pembatasan karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih memperkenankan kami untuk bersama-sama bersekutu, memuja dan memuliakan nama Tuhan melalui media online ini Bapa. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, berkati urapi kami sekalian, baik kami di gedung gereja ini maupun sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini melalui media online ini Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu, karuniakan hikmat-Mu sehingga kami boleh untuk benar-benar mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan di dalam pemberitaan firman ini. Di atas segala sesuatu, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi melalui pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan nas Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Markus pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8,
di bawah perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Sampai demikian jauh pasal pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kembali kita dipertemukan oleh Tuhan di minggu terakhir dari bulan Agustus tahun 2021. Dan kepada kita telah dibacakan nas firman Tuhan dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8 dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus rupanya telah menarik perhatian sejumlah pemimpin Yahudi di Yerusalem, yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan perjalanan jauh ke utara, sehingga mereka dapat mendengar dan menyaksikan secara langsung hal-hal yang telah mengusik rasa ingin tahu mereka tentang pengajaran dan mujizat-mujizat Yesus. Dari pantauan secara langsung yang dilakukan oleh para pemimpin Yahudi ini, ditemukan pelanggaran aturan adat istiadat yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Di ayat yang kedua dari nas kita dikatakan, mereka makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebagaimana yang disampaikan dalam nas ini, bahwa nenek moyang orang Yahudi telah mewariskan banyak sekali aturan adat istiadat yang harus dipatuhi. Di antaranya di dalam nas ini dikatakan aturan membersihkan diri setelah pulang dari pasar. Kemudian juga ada aturan mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga di ayat yang keempat. Pertanyaannya, apa yang salah dengan aturan-aturan ini? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tidak ada yang salah dari aturan-aturan ini. Bukankah masuk akal dan dari sisi kesehatan pun aturan-aturan ini sangat dianjurkan. Nenek moyang bangsa Yahudi mewariskan semua aturan ini dalam rangka menjaga kekudusan hidup orang Yahudi di hadapan Allah. Bandingkan dalam kitab Imamat pasal 19 ayatnya yang kedua. Dikatakan di sana, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kotor dipandang sebagai kenajisan dan haruslah dibersihkan terlebih dahulu." Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami tujuan diwariskannya aturan adat istiadat Yahudi dari nenek moyang mereka. Semata-mata untuk menjaga kekudusan hidup umat Israel di hadapan Allah mereka yang kudus itu. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan Tuhan Yesus menyebut para pemimpin Yahudi ini munafik? Di dalam Markus pasal 7 ayat 6 sampai 7 dengan mengutip Yesaya pasal 29 ayat 13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Munafik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berpura-pura percaya atau setia kepada agama dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Pengertian yang kedua adalah selalu atau suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Dan pengertian yang ketiga adalah bermuka dua. Inilah pengertian munafik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kemudian pengertian ini sejalan dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-6b dalam nas kita pada hari ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak sedikit pun mempermasalahkan aturan adat istiadat Yahudi ini. Yang menjadi kecaman Tuhan Yesus di dalam nas ini adalah sikap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menerapkan aturan-aturan dan ketetapan adat istiadat ini. Dalam kapasitasnya sebagai orang-orang yang menguasai hukum Taurat, ahli-ahli Taurat ini, dan juga orang-orang yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum Taurat itu sendiri, orang Farisi dalam hal ini, maka pengetahuan mereka tentang hukum Taurat dan ketetapan-ketetapannya tidak dapat diragukan lagi. Akan tetapi, dalam penerapan aturan-aturan itu, tujuannya tidak lagi untuk menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, sikap ini hanyalah sebagai ajang untuk mempertontonkan sekaligus menyombongkan kesalehan mereka. Dengan tujuan mendapatkan pujian tentunya. Bahkan di dalam beberapa kasus-kasus tertentu, mereka juga menjadikan kesalehan ini dengan mengatasnamakan agama menjadi tolak ukur untuk menghakimi orang lain. Inilah sifat hipokrit atau munafik yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aturan atau ketetapan apapun itu bentuknya, tentu saja bertujuan untuk membuat manusia atau membuat kehidupan sebuah komunitas masyarakat menjadi lebih baik, tertib dan teratur berdasarkan nilai-nilai moral kemasyarakatan yang dianut. Akan tetapi dalam penerapannya haruslah didasari dengan sebuah kesungguhan, dengan sebuah ketulusan, agar keteraturan dan ketertiban itu dapat tercapai. Bukan untuk ajang pamer kekuasaan, bukan juga untuk ajang pamer kehebatan, pamer kekayaan, pamer kepintaran, dan pamer segala-galanya. Tidak. Terlebih lagi apabila sikap ini datang dari para pemimpin agama. Nas kita di ayat yang ke-15, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apapun yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Pertanyaannya tentu, mengapa demikian? Markus pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 memberi jawab bagi kita. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa apa yang dilakukan para murid dan dianggap najis oleh para pemimpin Yahudi ini bukanlah sebuah kenajisan bagi Tuhan Yesus. Sebaliknya, sikap kemunafikan para pemimpin Yahudi inilah yang disebut sebagai kenajisan oleh Tuhan Yesus di dalam nas ini. Karena didasari oleh kesombongan, didasari oleh keserakahan, dan juga kejahatan yang datang dari dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kenapa Yesus sangat mengecam sikap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Segala perbuatan mereka didasari dengan kesombongan, tidak dengan ketulusan. Itulah permasalahan utama yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita
di dalam nas ini. Apa yang diperbuat dilandasi dengan kecongkakan, kesombongan, keangkuhan, bahkan ujung-ujungnya membawa kita kepada sebuah tindak kejahatan, pembunuhan karakter dan sebagainya. Oleh karena itu di tengah kondisi pandemi COVID-19 dengan segala keadaan yang menyertainya, dan kemudian masih menjadi pergumulan bersama kita hingga saat ini, maka sebagai pemimpin dan umat, kita juga diingatkan untuk dapat saling melengkapi, saling menopang dalam upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita di dunia ini. Bisa kita bandingkan di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-4a. Demikian kata firman Tuhan bagi kita. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Inilah yang menjadi landasan mengapa kita harus mengikuti apa yang disampaikan atau aturan yang telah diterapkan atau tetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu sangat diperlukan peran aktif pemimpin umat yang tidak hanya memberi pengajaran tetapi tidak secara langsung mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dengan kesungguhan hati dan menjadi teladan bagi umat. Tanpa tentunya disertai dengan tujuan-tujuan yang lain begitu. Tapi dengan tulus kita melakukannya. Dengan tulus kita menghimbau, mengajak jemaat, mengajak umat untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus ini. Karena Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri dengan segala keinginan yang menyertainya. Sehingga pada akhirnya kita tidak dikejam oleh Allah sebagaimana disaksikan di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 1-16 tentang bagaimana seharusnya menggembalakan kawanan domba Allah. Karena tugas kita adalah untuk menggembalakan kawanan domba Allah kepada kehidupan yang tertib, yang teratur, dan yang berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan menolong kita di dalam melewati setiap gumul dan juang kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, dalam segala keadaan kami saat ini, kami datang kepada Tuhan. Mensyukuri setiap pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang telah memampukan kami ada sampai saat ini. Untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk terus belajar beriman yang benar kepada Tuhan. Jangan biarkan kami terjebak di dalam cara-cara beriman yang salah kepada Tuhan. Yang dikuasai oleh kesombongan diri, oleh ego kami. Di mana kami hanya bisa memperdengarkan tentang kasih kepada Allah tanpa disertai dengan ketulusan untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan bagi kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap hari hidup kami. Terima kasih Bapa, dengan cara beriman yang benar ini juga kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini masih terjebak di dalam perasaan dendam dan benci. Karena tersakiti oleh tutur kata maupun perbuatan sesamanya. Ampuni kami Tuhan, karena perasaan ini begitu kuat menguasai hati kami. Datang, jamah dan kuasai hati kami Tuhan. Biarlah kedamaian yang dari Tuhan memberikan ketenangan dan keteduhan dalam setiap hati kami. Sehingga kami boleh untuk mengampuni sesama kami. Buat saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam pergumulan dan penderitaan hidup. Karena berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi.
sakit, penyakit, kekhawatiran akan pandemi COVID-19 ini. Demikian juga duka cita karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Biarlah Tuhan dengan tangan-Mu yang kuat dan berkuasa itu senantiasa boleh menopang mereka. Sehingga mereka tetap boleh kuat dan juga boleh merasakan kesehatan, pengharapan, dan pemulihan di setiap keadaan yang dihadapi. Buat anak-anak kami dalam tumbuh kembang, studi, dan juga pekerjaan mereka. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, pintar dan juga berhikmat, takut akan Tuhan, serta menjadi teladan bagi orang lain dalam kemudaannya. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dalam kemudaannya mereka tetap boleh untuk memuliakan Tuhan. Buat bangsa dan negara kami, dalam menghadapi setiap persoalan, termasuk pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Urapi dan berkati para pemimpin bangsa ini, para pemimpin umat beragama, dan juga masyarakatnya. Agar ada kesehatan dan sinergitas dalam menyelesaikan setiap persoalan bangsa ini. Dalam kasih karunia-Mu, karuniakan hikmat dan marifat, sehingga boleh menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan juga umat. Agar terwujud kehidupan yang baik dan harmonis antar sesama anak bangsa. Kami juga mau berdoa buat Majelis Jemaat GKI Agape dalam setiap program kerja, termasuk di dalamnya proses penyelesaian kantor MPH. Kiranya campur tangan Tuhan memampukan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Sehingga dengan fasilitas ini, pelayanan bagi persekutuan umat Tuhan boleh terlaksana dengan lebih baik lagi dari yang sudah ada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa, sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita menyerahkan persembahan syukur. Kami mempersembahkan diri kami, keberadaan dan kesanggupan kami menjadi persembahan yang hidup kepadamu ya Allah. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa, ya Allah, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan dia bagi kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu. Tolonglah kami menyerahkan diri kami seluruhnya untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, ayatnya yang pertama dan seterusnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita di penghujung ibadah kita dan kita akan menerima pengutusan dan berkat. Untuk itu saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Dengarkan pengutusan bagi kita sekalian. Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin, amin, amin. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 197, baitnya yang pertama sampai dengan kedua, Besarlah Untungku.